Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pripun Bapak Ibu, sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ketika Allah masih berikan kita kemudahan dalam mengucap kalimat-kalimat thayyibah, itu adalah sebuah anugerah. Ketika yang keluar dari lisan dan mulut kita adalah kalimat yang baik, itu adalah nikmat, ya, karena tidak sedikit ketika keluar kata itu dari seseorang itu hanya kalimat-kalimat umpatan, hanya kalimat-kalimat celaan, hanya kalimat-kalimat gibahan dan seterusnya. Tapi jika kita masih diberikan kemudahan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah dari lisan kita, maka itu bagian dari Allah masih berkehendak baik pada kita, ya, masih berkehendak baik pada kita karena masih dimudahkan. Alhamdulillah, subhanallah, gitu ya. Itu bagian dari anugerah Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mari selalu kita tadi mengucapkan nikmat, mengucapkan syukur kepada Allah atas semua nikmatnya, semua karunia-Nya yang tak terhitung, ya, yang mana dari setiap harinya kita sudah berumur berapa puluh tahun ini, ternyata Allah masih tetapkan kita dalam kebaikan, insyaallah, ya. Tapi kita dalam pagi ini saya ingin menyampaikan tema yang sudah pernah disampaikan juga dulu terkait alhamdulillah aku sakit. Sakit ini nikmat atau musibah, Pak? Mbak, Bu, kalau kita sakit itu nikmat atau musibah? Kira-kira ya, kalau kita sakit gigi itu nikmat apa musibah, Pak? Musibah. Nah. Kalau sakit hati, Pak, musibah juga ya. Ya Allah. Nah, gimana caranya kita bisa mempersepsi, ya, berprasangka kepada Allah jika kita sakit itu adalah nikmat, ya, karena akan melewati rasa sakit itu, akan melewati fase sabar dan kita langsung naik ke fase syukur. Orang yang selalu bersyukur. Kalau dihitung-hitung kan, kita ini sudah hidup berapa puluh tahun, dan ada orang yang sampai saya belum pernah masuk rumah sakit, Ustaz. Jadi belum pernah sakit gitu loh istilahnya, belum pernah diopnam lah. Kalau istilah kata hari ini kan, kalau kita sakit ya diopnam, diinfus masuk jarum, terbaring di kamar bangsal rumah sakit atau di ICU. Kira-kira itulah sakit mungkin gitu ya. Kalau kita cuman batuk pilek biasa kan kayak nggak sakit, ya, kayak nggak sakit kita. Ya. Jadi kira-kira ya, ada orang yang puluhan tahun belum pernah terbaring di rumah sakit, ada nggak? Ada, belum pernah dimasuk ke ICU atau belum pernah, ada kan? Ada. Nah, berpuluh-puluh tahun itu Allah berikan kebaikan, seolah nikmat menghirup udara, nikmat beraktivitas, semuanya Allah berikan. Tiap hari, ya, satu hari 24 jam. 24 jam berapa ribu detik, berapa ribu menit gitu kan? Itu Allah berikan.
Tetapi ketika Allah berikan takdir yang tidak baik rasanya, itu sakit, kemudian kita terbaring di rumah sakit, mungkin 2-3 hari saja, tapi rasanya setan masuk pada diri kita supaya kita apa? Menghilangkan kebaikan-kebaikan Allah yang puluhan tahun itu. Kalau tidak benar-benar kita ikhlas, ridho ya, kok aku toh ya Allah, kok aku toh sing sakit, kok ini toh. Nah, ngeluh, betul nggak? Baru 3 hari, baru 4 hari, baru 5 hari di rumah sakit, atau baru 5 hari sakit, padahal puluhan tahun kemarin berhari-hari sehat. Maka itu yang terjadi ketika Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini belasan tahun Allah berikan sakit, istrinya yang mendampinginya, namanya perempuan ya, mohon maaf ya, bolehlah seperti hanya Aisyah kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau gini-gini banget sih sholatnya Rasul? Engkau sudah dijamin masuk surga, dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Surga adalah janji dari Allah untukmu. Engkau Habibullah, kekasih Allah. Nah kok sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, ya, sampai kata Khadijah sebelumnya pun menyampaikan bahwa engkau itu orang yang paling dermawan di Mekah ini. Kenapa? Ketika ada orang yang mau minta apapun, engkau tidak pernah menolaknya. Bayangkan Bu, ada orang yang mau minta apa? Minta ke kita, minta apapun. Ke Nabi waktu itu tidak pernah ditolak. Sampai seorang Badui mengatakan, datang ke rakyatnya atau ke kampungnya, dia mengatakan, aku baru kali ini ada orang namanya Muhammad, saya minta kambing sejumlah dari antara bukit satu dan bukit yang lainnya diberi. Saya minta kambing yang panjang banyaknya kambing itu kalau dicereng kambing itu dari bukit ini ke bukit ini nyambung. Bayangkan berapa ribu kambing atau berapa banyak kambing itu. Dan itu diberi oleh Muhammad. Bahkan kalau minta lebih dikasih lagi katanya. Baru kali ini aku lihat ada orang yang kayak gini. Itu yang Khadijah berikan, penguat Khadijah berikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah baru menerima wahyu pertama kali turun di Gua Hiro, kemudian bergegas turun dari Gua Hiro itu karena melihat Jibril ya, dalam bentuk aslinya. Ada yang mengatakan Jibril itu datang bentuk lain ketika di Gua Hiro, karena sempit Gua Hiro itu ya. Tapi ketika Nabi turun sampai sebelum ke rumah itu berarti di padang pasir agak luas lebar ya, baru Jibril datang dalam bentuk aslinya. Kemudian memeluk Rasulullah SAW, meluk lagi, jadi di atas sudah dipeluk, di gunung dipeluk oleh wujud makhluk yang belum pernah ketemu, Pak. Yang mana kalau mungkin kita ada cahaya putih gitu kan, kita malam-malam Bu, Pak, kalau malam-malam gelap dengan jalan kaki terus ada sekelebat putih kecil ya, bunga nggak usah besar-besar, kecil. Kira-kira takut apa takut Bu? Pak siapa nih? Takut apa enggak? Takut ya? Kecil ini, nggak besar banget, kecil, kelebat gitu loh Pak. Takut ya? Gemeteran ya? Apalagi mungkin yang berwujud rambutnya panjang ya, seperti di film-film itu loh Bu. Nah, di film-film rambut panjang mengurai ke depan, putih, bajunya sobek-sobek. Kasihan ya, hantu Indonesia itu gitu. Hantunya Indonesia itu kasihan, nggak punya baju, kadang bajunya udah sobek-sobek gitu. Hantunya Barat tuh kan pakai jas gitu ya, kayak apa, elegan gitu ya. Kalau hantunya Indonesia itu kan gitu, nggak punya baju, bajunya sobek-sobek. Kira-kira kalau saat malam gitu kita dapat ketemu yang kayak gitu, takut ya? Ya pun begitulah Rasulullah kayaknya ya, seperti dalam keterangan itu Rasul turun bergegas karena menggigil takutan. Disuruh baca nggak bisa baca kan? Disuruh ngomong nggak ngomong apa? Ikra baca. Baca apa? Saya nggak tahu, kan bingung. Udah bingung, dipeluk. Nah, karena apa? Malaikat Jibril malaikat yang sudah tahu bahwa ada orang di dunia ini yang Allah sukai, Allah cintai, namanya Muhammad. Coba, dan ketika Allah cinta, para malaikat pun buat cinta akhirnya. Karena malaikat gak punya nafsu. Malaikat hanya ikut perintah Allah. Jika Allah mencintai seorang hamba di dunia ini, maka semua malaikat mencintainya. Tak terkecuali, semua mencintainya. Maka apa? Inilah pertemuan antara orang yang dicintai dengan orang yang mencintai. Ketemu.
Malaikat Jibril itu udah sangat cinta kepada Muhammad yang udah disampaikan oleh Allah berulang-ulang di langit sana. Aku pengen ketemu Muhammad koyo apa. Ternyata dia udah ketemu kan gimana caranya? Bayangkan orang yang sudah senang ya dan udah lama ketemu, terus ketika pertama ketemu dipeluknya kira-kira biasa atau gitu ya. Nah kurang lebih begitu. Kalau kita asumsikan, kita logikakan ya, malaikat Jibril itu baru ketemu Nabi Muhammad di dunia, kemudian ada kesempatan meluk, jadi peluk lah. Walaupun Nabi Muhammad sampai agak tersesak karena dipeluk oleh sosok yang begitu besar. Ketika lihat ke langit dari timur ke barat ketutupan semua, malaikat Jibril dengan berapa ratus sayapnya itu. Nah, dari itu Rasul terus pulang ke rumah bergetar, kemudian keringat dingin, kemudian bercucuran. Kenapa? Ya, karena takut. Ya, sosok itu juga belum tahu siapa. Akhirnya setelah itu kan malaikat Jibril seringnya memberikan wujud seorang sahabat Nabi. Akhirnya ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, ada seorang yang namanya Dihyah di Madinah itu orangnya ganteng, cakep. Nah itu kadang malaikat Jibril suka menjelma Dihyah. Akhirnya ketika menyampaikan wahyu dari Allah, biar Nabi senang. Oh ada orang baik, ternyata itu Jibril. Nggak lagi bentuk aslinya, nggak bentuk lagi, nggak ketemu dalam bentuk yang asli seperti yang awal-awal itu. Nah, tapi ketika itu pulang ke rumah, apa seorang istri yang dikatakan Khadijah tak bertanya apa kenapa. Maka ketika suami punya masalah datang ke rumah, istri itu nggak usah banyak tanya. Kenapa? Suami itu sedang mumet ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan istri bisa jadi tambah mumet. Maka cukup aja dipeluk. Cukup zamiluni dikasih selimut. Zamiluni, selimuti aku. Karena maka selimuti oleh Khadijah. Khadijah nggak tanya kenapa. Karena tanya kenapa itu seolah apa bahasanya. Maka ketika anak hari ini pun kita anak-anak apapun kenapa. Bahasa kenapa ini kadang membuat ini ya. Berarti kan berat, ini sudah berat di sini, ada masalah. Terus kenapa? Tidak menceritakan lagi semuanya, ini berat di sini. Udah nggak usah tanya kenapa dulu. Nanti kalau sudah longgar, sudah selesai, sudah cooling down, baru nanti ya. Nggak usah ditanya pun pasti ngomong, ya pasti curhat gitu nanti suaminya. Jadi ini pesan moral pada kita. Istri juga nanti datang suami pulang, dah peluk aja. Zamiluni, dipeluk. Di situ ada kata-kata yang Masya Allah ya, penguat dari seorang istri. Engkau itu orang yang baik. Kenapa? Allah nggak akan mungkin menzalimi engkau. Engkau ini orang yang dermawan semekah ini. Nggak ada orang yang sebaik engkau di dunia. Dikuatkan. Ketika suami sedang agak ngelokro punya masalah itu, istri itu menguatkan. Jangan malah ngomporin seperti istrinya Abu Lahab, si pembawa kayu bakar. Apa maksudnya? Pembawa kayu bakar itu ketika suami punya masalah disulut. Wah, suami pulang rumah, wah, jangan di kantor tuh orang. Terus aja mas suami, siapa tuh pak? Oh dia tuh, oh emang dia nyat ngono kok. Dia tuh mau gak suka banget sama bapak kayaknya tuh. Wah disulut. Nah ini bang nggak boleh. Tapi dipadamkan, diturunkan, di cooling down, diademkan gitu istilahnya. Diademkan dengan cara tadi mengatakan tidak ada orang yang sebaik engkau wahai Muhammad, wahai suamiku. Yang mana ketika orang mau minta apapun engkau nggak pernah menolaknya. Nah ini keluar kata-kata ini. Oh iya ya. Setelah itu kan nyes kata-kata penguat istri itu menguatkan suami pak, bu. Jadi kalau suami sebesar apapun masalah, ketika datang ke rumah istrinya menguatkan dan memberikan adem, waduh selesai. Nah, udah separuh masalahnya hilang pasti. Tapi kalau semakin muntah, semakin hati-hati. Jadi peran kita ya, peran seorang istri, peran yang harus mengademkan, menjaga stabilitator. Jadi menjaga emosi itu tetap baik. Jangan malah semakin berapi-api, semakin meledak. Nah, ini sedikit dari kisah itu. Jadi apa? Jadi Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Kita melihat tadi kembali bahwa kalau kita sakit terus orang mengatakan ini senikmat atau musibah ya Allah.
Aku sudah berusaha sholat baik ya Allah, tapi kok masih sakit ya Allah. Seolah begitu mungkin di hati kita, seolah. Nah, ini nggak boleh ada kata-kata itu ya Bu ya. Kenapa? Ketika Allah sampaikan, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan aku akan ujikan manusia, wa nabluukum, nab itu akan aku ujikan terus menerus. Karena nun di situ ya kata-katanya ya sebuah ya ini fi'il mudhari katanya ya. Fi'il mudhari itu kan terus berlangsung. Terus berlangsung itu apa? Bukan yang kemarin, bukan yang akan datang, terus berlangsung pokoknya. Jadi ujian itu nggak pernah berhenti. Ya, saya katakan ujian itu nggak pernah berhenti. Kenapa? Hasiban nas, jangan kamu mengira ketika kamu sudah beriman kepada aku, kata Allah, jangan kamu mengira kamu tidak akan diuji. Oh, berarti musibah itu satu, ujian. Ujian itu apa? Ujian itu mau naik kelas, ujian itu mau naik tingkat. Anak SD mau ke SMP, biar dia dikatakan anak SMP, dia harus ikuti ujian. Oh, nggak usah lah, saya masuk SMP aja Ustaz. Nggak bisa, ujian dulu. Dulu kan ada ujian nasional, dan ada ujian-ujian. SMP dikatakan lulus SMP, mau masuk SMA, ujian juga. Bahkan lulus S1 dikatakan gelar sarjana, ujian nggak Pak? Ujian nggak Mas? Ujian. S2 pasca sarjana nih, pengen jadi master, ujian juga nggak? Iya. Doktor S3, gelar doktoralnya mau disahkan, ada sidang senat terbuka, ujian nggak? Ujian. Berarti apa? Ujian itu terus menerus, dan ujian itu baik. Ujian itu baik untuk menguji keimanan, untuk menguji kualitas keimanan seorang. Diuji. Nabi Ibrahim pun diuji. Nabi Muhammad setelah diangkat Rasul saat itu, maka diuji kehidupannya. Kalau sebelumnya, coba kita jarang pernah mendengar atau menyampaikan para ustaz ketika kisah Nabi Muhammad sebelum menikah, atau ketika setelah menikah sampai usia 40 tahun kan jarang juga diungkap. Beliau siapa? Beliau itu seorang entrepreneur, seorang pedagang. Ya, pedagang yang ulung, pintar. Maka Khadijah itu seorang majikan, seorang saudagar kaya, tertarik karena apa? Ya ada orang lelaki ganteng, gitu kan, lelaki pemuda soleh, baik, jujur, dan kerjanya bagus, berdagangnya oke, keuntungannya. Berdagang dari Mekah ke Syam yang jauhnya 1000 km kurang lebih ya, itu untung gitu Pak, untung apa dagangnya itu untung. Orangnya baik. Siapa yang nggak terkesan? Siapa yang nggak terpesona gitu dengan saat itu dengan sosok Muhammad? Saking senengnya, Khadijah ini ingin melamar kan, sampai gitu. Berarti apa? Sosok Nabi Muhammad ketika dilahirkan, kecil, remaja, pemuda, ya, kemudian mau dewasa, ya di usia kisaran 25 tadi ya, kemudian menikah dan sampai usia 40 berarti 15 tahun berumah tangga dengan apa? Dengan Khadijah, kemudian diangkat Rasul. Saat itu udah ujian mulai datang. Sampai harta Khadijah habis, bayangkan. Dari orang kaya sampai habis. Waktu itu tadi orang minta apa? Minta kambing sekian apapun dikasih. Ya, minta kambing sebanyak, mungkin kalau hari ini minta kambing 1000 ekor. Bayangkan kalau kita bilang, siapa yang mau memberikan kita? Orang yang dermawan dia siapa di antara kita kayak, Pak, saya minta 1000 kambing, Pak. Mas siapa kamu kan gitu kalau kita. Tapi nggak melihat itu orang Baduy, pokoknya orang pelosok pedalaman desa minta tak kasih. Wah benar-benar senengnya dia pulang ke kampungnya bilang-bilang, pokok ada orang kok baiknya kok nggak ada yang ngalahin gitu. Semua orang jadi buah bibir Rasulullah SAW sebagai sosok orang yang dermawan di saat itu. Masya Allah. Dan seorang penyayang, seorang pemaaf. Orang yang mau membunuhnya dimaafin sama Rasul. Kalau kita hari ini ada orang yang menodong pisau ke kita, nodong pedang ke kita, terus akhirnya kita bisa membalikan keadaan, kita yang nodong dia, terus dia minta maaf, nah, kita nggak mungkin maafin, sahabat aja. Karena Pak, kita udah sakit hati, ya kan? Karena dia menghina kita, dia mencela kita, terus kita punya kesempatan gantian, tak celah sekalian, habisin. Mungkin kita gitu, tapi Nabi nggak memaafkan, bayangkan. Orang yang sudah membunuh-bunuh, terang-terang mau membunuh,
tapi dimaafkan sama Rasul. Nah, begitulah sifat-sifat Rasulullah SAW. Kita kembali bahwa Nabi Ibrahim pun semua hidupnya ujian. Nabi Ayub semua hidupnya ujian. Nabi Ayub semua hidupnya ujian. Dipisahkan dari anak-anaknya. Bahkan anak Nabi Nuh juga ujian. Berarti ujian ini musibah. Musibah itu bentuknya satu ujian. Nanti ada memang peringatan, ada azab. Kira-kira kita yang pertama bahas dulu adalah musibah itu adalah ujian. Ujian ini meningkat keimanan. Ujian ini adalah membuat kualitas seorang iman itu akan naik kelas. Maka diuji oleh Allah. Dan Allah akan menguji setiap kita. Setiap kita akan diuji semua. Ujiannya beda-beda? Ya, beda-beda. Sesuai kadar keimanannya masing-masing. Ujiannya beda-beda sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Apa yang sering dia ucapkan, apa yang sering dia biasakan, apa yang sering dia ucapkan, itu Allah akan mengujinya. Karena apa tadi di awal dia kata-katanya bahwa walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Mana orang yang benar dari imannya ketika diuji itu dia masih kokoh megang iman apa enggak? Kadang setelah diuji imannya ini bisa jadi luntur. Bisa jadi luntur, Pak. Ya, setelah diuji ini kok Allah gini ya. Udah saya suka kajian pagi, suka sholat jamaah, berbuat baik sedekah juga saya nggak pernah absen. Tapi kok masih aja kayak gini saya? Kok kenapa sih Allah? Kan mungkin gitu, ada kata-kata gitu di kita. Mungkin ya. Aku udah sholat udah baik ya Allah. Kenapa aku? Misalnya diuji dengan harta dan anak, karena kata Allah pun dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banun. Harta dan anak-anakmu itulah perhiasan yang akan diuji. Atau fitnah dalam ayat yang lain dalam surat Taghabun bahwa innama amwalukum wauladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu fitnah. Fitnah itu ya ujian. Jadi fitnah, bayangkan. Nah, tadi kira-kira Nabi Nuh itu baik apa enggak, Pak? Baiknya Nabi Nuh itu? Nabi Nuh soleh apa enggak? Tapi anaknya kenapa enggak baik? Kita bisa menyampaikan enggak kalau hari ini misalnya ada seorang ustaz baik, kiai, anaknya enggak baik. Terus banyak enggak? Banyak enggak yang kayak gitu? Banyak, ya itu ujian. Kita enggak bisa, anaknya kiai kok gitu sih? Bapak ibunya didik apa enggak sih? Misalkan gitu ya, misalkan. Kita nggak bisa mengatakan begitu. Ya, pun begitu anaknya, bapaknya mohon maaf bejat, anaknya jadi ustadz kiai, yuk bisa, yuk ada. Iman nggak diturunkan, memang iman, tapi memang ada efek. Ada efek dari orang tua, kesalahan orang tua itu efek menjadi kesalahannya anak. Seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal yang selalu menambah jumlah rakaat sholat malamnya, sholat sunnahnya setiap hari itu ditambah. Kenapa? Ya Allah, aku ingin agar anakku soleh. Berarti ada efek dan akhirnya anaknya soleh juga. Ya, tapi ada kesan-kesan, ada profil contoh-contoh bahwa anaknya ustadz, bahkan anaknya nabi berdurhaka. Terus kita berani bilang, Nabi Nuh gimana sih cara didiknya? Bisa nggak sih? Maaf, astagfirullahaladzim. Kita nggak bisa mengatakan itu. Maka hari ini dunia sama. Kita, saya, dengan semua. Saya dikatakan ustadz, dikatakan mungkin ini. Karena ibu kan nggak tahu betapa boroknya saya, aibnya saya. Bapak kan nggak tahu aib saya. Kenapa Allah menutup saya? Wajburni, ya Allah, Rabbighfirli warhamni, wajburni warfa'ni. Kita hanya tahu itu. Orang dan jadi hanya tahunya orang-orang dihormati. Orang lain pun menghormati kita hari ini karena apa? Karena mereka nggak tahu aib kita. Karena Allah tutup aib kita. Kalau tahu aib kita, Pak, gimana coba? Kalau tuh orang-orang tahu aib kita, ya nggak akan mau datang, nggak akan mau berdekatan dengan kita, nggak akan mau berdekatan dengan kita. Ya, dan ini menjadi apa? Ujian buat kita. Jadi orang beriman, orang berilmu diuji dengan iman dan ilmunya. Orang yang hati-hati membanggakan anaknya diuji dengan anaknya. Karena anak sebagai perhiasan tadi, harta juga perhiasan. Orang mengagung-agungkan harta diuji dengan hartanya pasti suatu ketika. Dan tadi sebenarnya Allah berikan dulu kebaikan. Kenapa? Hari ini misalnya mohon maaf ada orang yang bangkrut. Pada bertahun-tahun dia untung, kaya. Sekalinya bangkrut dia kok mengeluh. Pada tahun-tahun kemarin Allah berikan kemudahan loh. Untungnya banyak loh.
Kenapa baru sehari ini Allah aku turunkan sedikit, aku plesetkan dia, kok dia mengeluh, kok dia lari dariku, kata Allah misalnya gitu. Maka jangan hati-hati ketika Allah berikan ujian itu sebagai kita orang beriman, maka ayo, bukan hanya sabar. Sabar itu konsep biasa, orang yang beriman ketika Allah berikan musibah sabar. Tapi konsep yang luar biasa itulah bersyukur atas musibah itu. Alhamdulillah ya Allah, aku sakit. 40 tahun aku sehat ya Allah. Baru hari ini ya Allah Engkau berikan aku sakit. Karena takdir itu ada baik, ada buruk. Khairihi wa syarrihi. Kita hari ini baru siapnya menerima takdir itu takdir baik. Betul nggak? Kalau takdir jelek, siap menerima nggak? Kayaknya nggak. Belum siap kayaknya. Pada itu sama-sama dari Allah. Dan itu sama-sama ujian dari Allah. Khairihi, kata Allah. Wa syarrihi. Kebaikannya dari takdir itu atau kejelekannya takdir itu. Sebenarnya jelek baik itu kan kita yang mempersepsi. Sebenarnya Allah tidak menzalimi hambanya sebenarnya. Tadi ayat yang dibaca Ustaz Imam, innaka la tukhliful mi'ad. Allah juga akan menyelesaikan janjinya. Allah nggak akan berkhianat. Allah nggak akan zalim pada hamba-hambanya. Yang zalim itu kan kita. Zalim pada diri kita sendiri itu kita. Jadi apa? Allah nggak akan menzalimi hamba-hambanya. Loh berarti apa maksudnya musibah tadi? Ya kebaikan saya buat kita. Tapi kalau kita mengatakannya ini kejelekan Ustaz. Anaknya diuji, ya cerita orang tuanya yang berusaha relawan narkoba, melawan narkoba, orang tuanya gigih bagaimana membantu orang yang kena narkoba, anak-anak lain, anaknya sendiri kena narkoba. Apa itu? Ujian dari Allah. Karena kalau kita tidak diuji dengan titik terlemah kita, seolah kita nggak ada ujian, seolah kita hidup kita baik-baik saja. Seolah aku bertahun-tahun nggak ada apa, nggak ada angin apa, nggak ada angin ribut, nggak ada angin topan, semuanya anginnya semilir, seolah enak banget hidupnya. Ya, maka ujian tuh musibah itu ujian buat kita. Kita mempersepsikan ini ujian ya Allah, untuk kembali kepada Allah dan untuk mengucapkan biar aku ini lemah ya Allah. Hati-hati, aku ini lemah. Karena orang dengan harta yang melimpah itu seolah semua bisa dikendalikan, seolah semua bisa dipegang. Ya, kalau hari ini ada orang yang mengatakan kekuasaannya dipegang oleh orang yang punya duit, semuanya bisa diuangkan, kena, dibeli, bahkan beli suara ya. Ada nggak Pak yang beli suara Pak? Ada. Ini masalah politik. Wah ini politik Ustaz. Nggak boleh bicara politik di masjid Ustaz. Terus di mana bicara politik? Kalau nggak boleh di masjid, di mana bicara politik? Katanya politik kotor. Katanya politik menjijikan. Yang boleh bicara di masjid tempat bersih suci. Pernah nggak ada orang yang bilang gitu? Pernah. Terus kita bicara politik di mana? Semua kehidupan kita berpolitik. Bapak Ibu bagaimana bersiasat, Bapak Ibu bagaimana caranya mendidik anak dengan begini, itu ada politiknya, ada siasahnya, ada caranya, strateginya. Kenapa nggak boleh bicara politik? Dan yang nggak boleh bicara politik itu umat Islam. Yang nggak boleh bicara politik itu umat Islam. Ya, itu sebenarnya kan bagian dari cara kita biar kita dijauhkan. Umat Islam cuma udah mikir sholat, bapak ngaji, sholat, masjid pulang, ngaji, sholat, masjid pulang, udah gitu aja. Pun cekap, nggak usah mikir politik. Pemimpin tuh nanti orang-orang yang nggak tahu diri di sana. Pemimpin tuh orang yang nggak tahu agama gitu. Orang-orang yang nggak pernah sholat mungkin, orang yang nggak tahu Quran. Pemimpin tuh sono. Pada mereka membuat perda peraturan. Bagaimana sekeranjang, bagaimana sak gudang ilmu, sak gudang kata siapa? Gus Bahar. Bagaimana segudang ilmu, fatwa, fatwa haramnya narkoba, miras itu dikumpulkan dalam satu buku misalnya jadi segudang. Itu nggak perlu, cukup aja kamu jadi pemimpin, kamu jadi bupati, jadi presiden, buat tulisan nggak boleh begini, sudah tanda tangan, cukup. Nggak usah nunggu dalil-dalil yang sebanyak buku itu. Berarti apa? Segenggam kekuasaan bisa menghancurkan sekeranjang ilmunya nggak perlu, karena nggak perlu itu. Yang penting punya kuasa. Yang penting punya kuasa. Saya di Al-Azhar IBS kemarin ya udah beberapa tahun yang lalu ada yang datang, tapi nggak mau disebutin ngomongnya, tapi dia masih aktif.
Hijau itu tahu ya kita, TNI Polri lah. Hijau bilang, menyampaikan apa? Kita ini kalau di militer itu nggak bisa apa-apa. Walaupun adik tingkat kita jauh di bawah kita lettingnya, tapi diangkat langsung jadi pimpinan kita, langsung jadi panglima besar, padahal ngelewati semua urutan. Ya, alumni Akmil itu banyak tuh. Akmil itu angkatan 1, 2, 3 misalnya. 6 angkatan, 7 angkatan dilewati. Dan dia bukan yang terbaik sebenarnya. Kalau dia di militer itu biasanya lulusan Akmil, Akpol terbaik biasanya jadi ke depan tuh akan jadi ya jadi pemimpin, jadi inilah jadi model karena punya penghargaan dia lulusan terbaik. Ketika itu dilewati oleh orang yang jauh di bawahnya 6 tahun mungkin adik kelasnya dan dia bukan yang terbaik tapi langsung set jadi pimpinannya, Pak. Gimana rasanya saat itu katanya. Tapi kalau kita mau ngomong langsung dicoret, dipindah tugas langsung atau dimutasi atau terus bisa apa? Pada dulu di alumninya, di akminya itu adik kelas kita jauh banget. Nah gitu. Apa? Kekuasaan. Karena dia punya kuasa. Ngomong apa kamu? Nggak mau terima? Udah. Coret. Coret. Karena si orang ini dekat dengan penguasa. Bagaimana? Itulah begitu. Kehidupan dunia. Ya. Kehidupan dunia ya ujian. Sama. Berarti semua segmen, semua tempat diuji. Semua kita diuji oleh Allah. Tidak ada yang tidak diuji. Dan jangan mengira hidup kita selalu nyaman aman saja. Di dunia itu nggak ada tempat aman nyaman. Maka kata Imam Ahmad, kita tidak pernah berhenti, jangan pernah merasa istirahat di dunia ini, karena sebelum kaki kita nginjak di surga. Kalau belum sampai surga, tidak ada kata istirahat, tidak ada kata bermalas-malasan, tidak ada. Semuanya ujian. Tadi dikatakan seorang ustadz, kiai punya anaknya tidak semua jadi ustadz, ya ujian. Terus gimana kita mengatakan, anaknya ustadz begitu ya, anaknya kiai begitu juga ya. Hanya apa kita jelek-jelekin ustadznya misalkan, mencela, ngapain ustadznya anaknya kayak gitu. Seolah kita, ya memang bahasa Jawanya kan anak polah bapak keprada, jadi kena sangkut pautnya. Padahal kan yang ngerjainnya anak itu sendiri. Tapi kan itu kalau kita disampaikan mohon maaf, disampaikan kisah ini ke Nabi Nuh, itu seolah-olah kan, kita mau nyebut Nabi Nuh yang enggak pintar mendidik anak, sampai terus berdoa kok sama Allah, sampai Allah yang menghentikan doanya, nggak usah doain lagi, doain terus sampai doa anak itu, ya Allah, anakku, ayo Tona, ayo ikut bapak ini loh nak. Loh, Nabi Muhammad juga kepada pamannya sayang banget, ayo paman, ayo ikut sini. Kalau bahasa ini ada satu bahtera, ada satu kapal, di saat semua orang pada tenggelam, pada naik ke kapal itu, anak Nabi Nuh nggak mau, bayangkan, ayo, mau nggak sudi bapak, aku tak naik ke tempat tinggi, aku nggak akan tenggelam, naik ke tempat tinggi, wah dengan sombongnya anak ini, itu tenggelam juga. Nabi Nuh sedihnya minta ampun, gimana bayangkan, anaknya begitu, anaknya durhaka, tetap diraih, ayo nak sini nak. Bisa apapun bagaimanapun anak, bejatnya anak misalnya maaf, kita orang tuanya kan tetap sayang, ya nak sini nak. Peluk, gimana? Ya. Jadi ujian itu ya baik sekali lagi. Jadi ketika kita sakit, Allah berikan ujian, bisa jadi itu adalah memang ujian buat kita. Karena orang beriman akan diuji. Orang kafir nggak usah diuji. Orang kafir itu nikmatnya hidup surganya di dunia, Pak, Bu. Jadi jangan samakan level kita dengan mereka, karena mereka nggak beriman. Karena mereka nggak beriman, maka mereka nggak akan diuji oleh Allah. Semuanya dilulu, semuanya dikasih. Minta apa? Dikasih. Hartanya banyak, wis. Mobilnya mewah, rumahnya megah, ya. Mereka. Karena apa? Orang kafir itu surganya di dunia. Nggak ada ujian buat mereka. Tapi dilulu tadi, dilulu itu apa? Ya sudah tinggal, nanti awas loh. Diujo. Kayak orang mau minta, Bu, Pak, minta boleh nggak? Nyoh, dilempar. Pak, boleh minta ini nggak? Karepmu. Mau minta ini, mau kemana, pergi ke luar negeri, mau orang kaya itu katanya punya jet pribadi, helikopter tuh, makan pagi, makan malam, makan siang tuh beda-beda tempat semua. Makan pagi di Jakarta, makan siangnya di
Maldives katanya. Maldives itu pulau terindah katanya Pak di dunia ini. Pernah ke sana nggak Pak? Belum. Mau ke sana nggak Pak? Ya bareng-bareng ya. Ya mohon doanya Pak Bu. Ngomong-ngomong ya, mohon doanya nanti saya hari ini jam 12 flight ke Jakarta, kemudian jam setengah 5 ke Jeddah mau umroh Pak. Mohon doanya Pak ya. Ini sudah persiapan, udah packing sudah. Ini jam setengah 8, jam 8 lah ke Bandara Solo karena berangkat dari Bandara Solo jam 12. Kemudian ke Jakarta nanti jam setengah 5 baru flight take off ke Jeddah. Prosesnya sekarang umroh dulu. Jadi saya biasanya kan umum orang ke Madinah dulu ya Pak ya. Madinah nanti umrohnya nanti gitu kan. Ini langsung, jadi nanti di Jakarta kita udah ganti kain ihram. Ganti kain ihram bawahnya, tapi atasnya belum nggak apa-apa. Nanti baru di pesawat 1 jam atau setengah jam kurang lebih sebelum landing ada informasi kita mau melewati Yalamlam, Mikot sebelum Mekah itu Yalamlam di daerah dari sebelah selatan. Kita kan dari selatan. Nah, kita ke sana kemudian akan melewati Mikot itu baru kita buka baju, ganti ihram. Semua celana yang nempel semua dibuka di atas pesawat. Jadi niat ihramnya di atas pesawat. Mohon doanya ya Pak ya. Saya izin alhamdulillah hari ini masih bisa ketemu Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan doa panjenengan semua, doa tulus dari panjenengan semua Bapak Ibu semua pada pagi hari ini Allah kabulkan, Allah ijabahi. Saya sama istri, kemudian mendampingi hampir total 314 peserta dari Al-Azhar IBS Karanganyar. Jadi orang tua dan anak kurang lebih satu pesawat Pak. Ya, pesawat Garuda insya Allah hampir charter ya. Karena 314 totalnya. Nanti 7 bis, 7 kelompok. Satu kelompoknya 40-an, 45 kadang ya, kurang lebih. Ya, dan saya diamani sebagai ketuanya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat saya, kesehatan buat saya. Bersama kami ada rombongan-rombongan Ustadz-Ustadz Kibar, Alhamdulillah ya. Ustadz Felix Show mendampingi rombongan di bis tertentu, ada bis 1 sampai 7 itu. Ada Ustadz Felix, ada Ustadz Syihab, ada Ustadz Abu Hasan, ada Profesor Taufik, ada Ustadz Abdul Tuasika, Muhammad Abdul Tuasika, Jogja, Gunung Kidul, Ustadz Dr. Ridho, Ustadz Agus Andrianto LC, 7 bis, 7 pembimbing ya. Jadi ini sekalian saya mohon doa aja dah, ya, mohon doa. Sangat mendoakan ya Pak ya, doakan ya Pak ya, doakan saya semoga lancar semuanya dan diberikan kesehatan dan menjadi kebaikan buat saya pribadi, sekeluarga saya yang masih lemah ya Pak ya, saya masih banyak dosa, masih salah khilaf. Panjenengan mungkin lihat seorang, karena apa? Sekali karena Allah menjaga aib kita. Kalau kita ditampakkan aib kita, ini saya jenengan mungkin nggak mungkin undang saya. Ya, sekali lagi doakan, mohon doanya dari Bapak semua. Semoga perjalanan ini perjalanan yang barokah. Safar umroh ini safar yang mabrur, safar yang makbul, dan diterima oleh Allah sehingga menjadi penghapus dosa-dosa saya, penghapus dosa-dosa keluarga saya. Sekali lagi saya hanya meminta maaf dari Bapak Ibu semua jika ada kesalahan-kesalahan, jika ada hal yang tidak berkenan ya, kiranya dimaafkan dan mohon ampun pada Allah. Sekali lagi kita semua diuji oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak diuji dengan harta, diuji dengan anak-anak ya. Saya berharap juga semoga anak-anak kami jadi anak-anak yang baik, anak yang soleh. Sebenarnya Bapak Ibu semua punya anak, jadi anak yang baik dan soleh. Karena tadi tidak ada jaminan juga, bapaknya baik, anaknya baik, tidak ada jaminan. Ya, seperti hanya harta kita pun, harta kita yang kita usahakan itu halal apa tidak kita pun nggak tahu. Mungkin keseharian kita makannya bagaimana, keseharian kita minumnya bagaimana, harta kita bercampur dengan subhat, dengan yang tidak baik, atau anak kita pun bercampur, anak kita juga, waduh ngeri Pak. Memang itulah keadaannya, itulah kehidupannya. Ujian ini baik, Allah itu berikan nikmat pada kita, nikmat sakit, supaya kita intinya kita menganggap bahwa kita ini lemah. Ya Allah, Allah menginginkan kita mengeluh dengan namanya. Allah menginginkan kita berkeluh kesah dengan menyebut kalimat-kalimatnya saja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, astagfirullah, astagfirullah. Udah, keluhan kita cuma itu aja. Kita nggak ada yang tahu akhir hidup kita. Maka kata Ustadz Abdul Tuasika, saya pernah berkunjung sebelum berangkat umroh ini ke Jogja. Beliau mengatakan, Ustadz, satu, kehidupan kita tidak boleh mengkultuskan
seseorang ustadz ya yang dia masih hidup. Karena ustadz juga manusia. Betul nggak, Bu? Betul ya? Tidak boleh mengkutuskan seorang ustadz. Wah, ustadz ini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh mengkultuskan seorang ustadz yang masih hidup. Mengkultuskan itu apa? Ya, kan nggak ada lagi nabi. Kalau nabi boleh kita mencintai nabi. Nabi dimaksum. Nabi dijaga oleh Allah, dimaksum. Kalau kita manusia, dimaklum. Maklumlah. Itu. Oh ya gitu. Oh ya dia. Nanti bisa jadi kita mendengar kebaikan-kebaikan dari seorang ustadz itu. Wah, kita bangga, kita proud, kita bangga, kita mengeluh-elukannya. Suatu ketika kita dengar kejelekan ustadz itu, kan yang ngono, tiba gitu kan. Itu nggak, Bu? Itu nggak ibu-ibu biasanya? Alah tiba. Dulu orang-orang pada suka Agim nikah lagi, Agim. Itu mohon maaf, ini di live nggak? Live? Enggak live. Orang dulu suka siapa, ustaz siapa, pas kalinya gini. Padahal kan poligami juga bukan apa-apa, boleh, tapi kan orang nggak mau, karena nggak disukai oleh keinginan banyak misalkan. Jadi jangan seperti itu. Jadi jangan mengkutuskan seorang ustaz ketika dia masih hidup. Kita nggak tahu akhir hidup manusia kita. Yang kedua hikmahnya, kita nggak tahu takdir manusia ke depan. Hari ini kita masih baik, hari ini nggak tahu besok. Hari ini kita masih dalam kebaikan, nggak tahu besok. Kita nggak tahu takdir kita. Takdir Bapak Ibu semua tahu nggak? Nggak tahu. Maka kita hati-hati dengan keadaan kita. Kita nggak bisa sombong dengan keadaan kita. Apa? Pangkat, harta, jabatan membuat kita tinggi hati? Apa? Bukan. Ya. Jadi dan hati-hati kata beliau, kata Ustaz Abdul, godaan, mohon maaf ya Bu ya, godaan wanita. Ini yang dipesankan ke saya. Saya kan ketika ketemu Ustaz Abdul, saya minta nasihat. Ustaz, apa nasihatnya Ustaz? Berikan kepada saya nasihat. Atau untuk kita semua, karena saat itu saya dengan Ustaz dari Al-Azhar bertemu bareng-bareng gitu kan. Ngobrol. Nah, beliau cerita itu, satu, tidak boleh mengkutuskan. Tidak boleh mengkutuskan Ustaz karena dia manusia. Dia juga manusia. Kamu akan kecewa ketika kamu sudah mendengar kejelekannya. Kamu akan kecewa jika kamu mendengar keaibnya. Kamu akan kecewa pasti. Kalau kamu terlalu mengkultuskan seorang, dielu-elukan, kemudian tahu, wah tiba, lah koyo ngono tok. Lah gitu tok to ya. Wah, ini dielek-elek, dihina-hina. Padahal kemarin dielu-elu. Nggak boleh. Makanya biasa saja, sewajar saja. Ya. Tapi tadi bahwa siapapun bisa kena aib, siapapun bisa kena azab, siapapun bisa kena musibah. Bahkan tadi orang yang sekali ya, anaknya diuji. Orang pegiat narkoba, bayangkan, menolong orang-orang yang kena narkoba, bapak ibunya, anaknya kena narkoba sendiri, Pak. Ya Allah. Bagaimana kita seorang ustaz, mungkin anaknya kita, naudzubillah ya Allah, jauhkan, waliyadzubillah. Kita seorang ustaz, tapi anak kita misalkan berbuat sesuatu yang kita nggak tahu. Kita udah berusaha menyampaikan ini nggak boleh, tapi tetap aja kena godaan setan, lemah. Terus kita gimana, bayangkan? Nggak kuat kaki kita menahan jika misalkan kita yang diuji seperti itu. Bapak ibunya baik, semua ahli pengajian, anaknya bejat di luar sana, naudzubillah misalkan. Itu kan ujian, Pak, itu ujian. Jangan Bapak salahkan bapak ibunya. Itu, hati-hati. Nah, ini kejadian ini ada hikmah buat kita semua. Jadi saya menyampaikan dalam forum ini, sekali lagi, musibah dari Allah itu, sakit itulah nikmat, sudah, nikmat. Kita hitung beribu-ribu hari, berpuluh-puluh hari Allah telah berikan kita kebaikan dengan kesehatan, tapi Allah baru berikan kita sakit mungkin 2-3 hari, 4 hari, atau baru seminggu, nggak apa-apa. Bersyukur, alhamdulillah masih bisa mengucapkan kalimat Allah. Maka salah satu taufik kata buku ini, kitab ini, bahwa kenapa nikmat sakit itu nikmat, karena dalam sakit itu kita bisa mengucapkan ya Allah. Nah, ucapan ya Allah itu ditunggu oleh Allah. Karena kemarin ketika kita sehat, ketika kita banyak harta, rasanya kalimat Allah itu lupa. Semua rasanya bisa dipegang, semua bisa dikerjakan, semua bisa dikendalikan. Gak ada pertolongan Allah rasanya ketika kita di atas. Tapi ketika kita diturunkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah, baru kita mengucap ya Allah, ya Allah. Nah, kan kamu nyebut aku kan,
kata Allah. Allah cuma main mendengar kamu merintih dengan namaku. Aku ingin mendengar, kata Allah, kamu mengeluh dengan nama-namaku. Ya Qawi, Ya Matin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Itu yang Allah inginkan. Jadi ketika kita sakit, kita ngucapin itu salah satu taufik dari Allah. Berarti apa? Sakit itu nikmat. Sakit itu baik. Maka alhamdulillah aku sakit. Alhamdulillah aku sakit. Baik, itu poinnya dari saya. Allah alam, mudah-mudahan Allah Ta'ala sekali lagi menetapkan hidayah taufik untuk kita semua. Allah menetapkan husnul khotimah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami, saya dan Bapak Ibu dan keluarga kita semua Allah panggil nanti jannatu adn yadkhulunaha. Mereka akan datang masuk ke dalam surga Aden. Dari siapa? Bapak ibunya, cucu-cucunya, kerabatnya. Semua kita keluarga besar masuk surganya Allah. Tidak ada satupun yang terlewat, yang tertinggal. Insya Allah. Barakallahu fikum wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.